Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hapri Setiari Nikela, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pone Belangon. Pada modul 1.2 ini membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai-nilai guru penggerak? Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, inovatif. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid terkait dengan merancang dan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid di masa depannya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan yang sudah saya lakukan terkait dengan berpihak pada murid ini diantaranya: yang pertama, bersama murid menyusun kesepakatan kelas. Kedua, menyediakan berbagai sumber belajar bagi murid. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar eksperimen di laboratorium. Ketiga hal ini akan terus saya lakukan nanti di masa depan sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya, gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan yang kedua adalah reflektif. Sebagai guru merupakan suatu keharusan untuk merefleksikan diri apa yang sudah dilakukan untuk membuat perbaikan di masa mendatang dan mempertahankan apa yang dirasakan sudah cukup baik. Selanjutnya, gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan yang kedua adalah Adapun kegiatan yang sudah saya lakukan, yang pertama, melakukan evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut pembelajaran. Evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut pembelajaran ini senantiasa dilakukan saat pembelajaran usai. Yang kedua, menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah melakukan pembelajaran. Hal ini penting untuk menanyakan apa yang mereka rasakan setelah pembelajaran dan ke depannya apa harapan mereka. Apakah mereka masih tetap ingin dengan pembelajaran yang dilakukan ataukah menginginkan variasi lain dari pembelajaran. Dan yang ketiga, melihat kembali rencana yang telah tercapai dan belum tercapai dalam rancangan pembelajaran. Rencana yang telah tercapai dan dirasakan sudah cukup baik maka dapat dipertahankan, sedangkan yang belum tercapai dalam rancangan pembelajaran ke depannya akan diusahakan agar pembelajaran yang belum tercapai tersebut dapat terselesaikan. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan yang selanjutnya adalah mandiri. Sebagai guru yang memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kompetensi diri, saya akan melakukan perubahan dan memulai sesuatu secara mandiri yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan diri atau pelatihan tanpa harus menunggu ditugaskan oleh kepala sekolah, Diknas, atau pihak lain. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan yang pertama adalah mengikuti komunitas praktis, diklat, seminar, dan berbagai pelatihan. Komunitas praktis di kabupaten saya adalah MG/MP Arsimedes yang setiap bulannya melakukan kegiatan. Diklat, seminar, dan berbagai pelatihan pun sudah rutin setiap tahun saya ikuti dengan berbagai macam jenis diklat dan pelatihan. Yang kedua adalah membuat desain pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga, merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran secara mandiri. Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan selanjutnya adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif terkait erat dengan kapasitas kita dalam melaksanakan tupoksi di sekolah. Kolaboratif dilakukan dengan membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak untuk mengembangkan proses pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat, baik rekan sejawat yang ada di sekolah maupun
lewat yang ada di MGMP. Yang kedua, berkolaborasi dengan murid. Ketiga, menjalin hubungan harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah. Gambaran sebagai guru penggerak di masa mendatang bagi saya yang terakhir adalah inovatif. Inovatif senantiasa berinovasi dalam pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan mengintegrasikan TIPEK untuk mencapai kemampuan abad 21 yaitu 4C, critical thinking, kolaboratif, communication, dan creativity, merdeka belajar, dan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yang pertama membuat video dan aplikasi pembelajaran. Membuat video pembelajaran ini saya unggah ke YouTube, kemudian dibelajarkan pada saat proses pembelajaran di kelas. Adapun aplikasi pembelajaran dengan menggunakan Smart App Creator. Beberapa aplikasi pembelajaran sudah saya buat dan sudah digunakan oleh siswa di kelas. Yang kedua, menyusun media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif ini dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang sudah saya kuasai. Yang ketiga, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan. Beberapa kegiatan pembelajaran dengan menghasilkan proyek sudah pernah saya lakukan dan akan terus saya lakukan ke depannya sebagai guru penggerak. Yang terakhir, mengintegrasikan TIPEK dalam perangkat pembelajaran. Sebisanya, dalam proses pembelajaran, saya selalu mengintegrasikan teknologi, pedagogical and content knowledge di dalam pembelajaran.